Jadi kalau buat teman-teman yang mau belajar ads lengkap, praktisi, setiap hari itu belajar teori dan praktis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Ko Fadli, ya cuma di sini sharing-sharing terkait digital marketing. Kali teman-teman, saya mau kasih tahu nih, spoiler, teman-teman yang mau belajar digital marketing dari nol sampai ke expert ya guys ya. Jadi dari zero ke hero. Aduh. Nah, di sini tuh teman-teman, aku mau kasih satu rekomendasi lembaga yang bagus banget buat teman-teman belajar mendalami tentang digital marketing, terkhusus di bagian meta ads atau pengiklanan. Jadi teman-teman, dari lembaga ini tuh aku dapat ya banyak banget ya terkait pengiklanan, mulai dari fundamental. Jadi fundamental tuh ternyata ada 6 poin yang penting kita harus ketahui terkait meta ads atau pengiklanan, yaitu pengertian dari meta ads sendiri. Nah, meta ads itu apa? Ya, secara singkatnya itu seperti suatu induk perusahaan yang membawahi beberapa platform. Di antaranya itu ada 4, itu Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp. Nah, kenapa sih kita milih meta ads? Adalah karena banyak banget kan media atau wadah kita untuk beriklan. Ya, contohnya di Google itu bisa kita ngiklan. Tapi kenapa harus di meta ads? Kenapa? Karena menurut riset mengatakan bahwasanya Facebook itu kurang lebih 70% ya pengguna dari warga Indonesia sendiri. Jadi banyak banget dan berpotensi banget untuk mencapai audiens atau engagement yang paling banyak di Facebook. Makanya kita milih meta ads dan akan lebih terkhusus di Facebook untuk beriklan. Nah, setelah kita tahu nih pengertian sama potensi terkait Facebook dalam beriklan ya, jadi Koko pelajari itu, kemudian kita juga pelajari mindset. Nah, cara kita berpikir, alur kita berpikir agar supaya dalam kita beriklan itu tidak salah melangkah. Ketika kita beriklan pun salah atau jatuh, itu kita bisa bangkit lagi. Kemudian setelah kita belajar mindset, kita juga belajar funnel atau corong ya. Jadi kalau ditanggapan tuh kayak dipermisalkan tuh seperti piramida, tapi terbalik. Nah, begitu terbalik, ini berisi tentang objektif atau tujuan teman-teman beriklan. Yang pertama tadi awareness, yaitu orang-orang yang belum tahu produk kita menjadi tahu. Kemudian ada juga consideration, yaitu orang yang udah tahu tapi mereka itu masih belum mau beli, masih bingung. Nah, kemudian ada lagi yang terakhir, yaitu yang ketiga, conversion, yaitu orang-orang yang udah tahu, sudah tidak bingung, tapi mereka masih belum beli. Jadi dari ketiga funnel ini, dari ketiga objektif ini, cara menanganinya juga berbeda. Nah, itu Koko pelajari juga di lembaga ini teman-teman. Nah, pokoknya masih banyak sekali terkait fundamental ya, apalagi terkait tujuan advertiser sendiri. Nah, setelah kita di sini tuh belajar fundamental, dasar-dasar atau konsep dari cara kita beriklan, mulailah Koko itu belajar di pekan kedua, itu terkait pra-campaign. Apa itu pra-campaign? Pra-campaign itu pra ya, berarti sebelum. Campaign itu ya suatu pengiklanan. Jadi sebelum Koko itu beriklan, apa aja sih yang Koko pelajari, yang harus Koko tanamkan dalam diri Koko, ya apa aja yang harus Koko tahu terkait beriklan. Nah, diantaranya itu banyak banget teman-teman. Ya, pertama kita harus download dulu di antara dari keempat platform yang dibawahi meta ads, yaitu Facebook, Instagram, WhatsApp, sama Messenger. Minimal kita udah download keempat platform ini. Nah, setelah kita download, kita coba buat akun. Kita buat akun di Facebook dulu. Nah, akunnya ini nggak sembarangan. Akunnya itu kita khususkan untuk berbisnis. Sama di WhatsApp juga. WhatsApp kita gunakan WhatsApp bisnis, bukan WhatsApp yang biasa. Kemudian juga ketika download Instagram, buatlah akun bisnis, bukan akun kreator. Jadi nanti akan terlihat insight atau pencapaian teman-teman dalam beriklan. Nah, kemudian setelah Koko itu download atau buat akun terkait bisnis, Koko juga diajarkan cara buat fanpage. Apa sih fanpage? Fanpage itu halaman, ya, halaman teman-teman beriklan. Jadi ketika teman-teman posting dengan postingan di akun personal, itu akan ada juga di fanpage, dimana caranya teman-teman posting, buat video atau buat foto di fanpage, kemudian cara menempatkan foto atau video pada sampul profil, kemudian cara buat bio fanpage, bio profil akun Instagram atau Facebook, itu diajari juga di lembaga ini teman-teman.
Nah, setelah Koko tuh dapat ilmu terkait pembuatan fanpage ya, halaman dari Facebook atau Instagram, Koko juga diajarkan cara setting pembayaran ya, karena dari iklan sini kan berbayar ya. Nah, jadi cara menautkan rekening yang Koko punya ke Facebook. Jadi kalau Koko mau top up atau bayar segala macam itu bisa langsung dari Facebook atau membayar tagihan. Nah, itu kan balik lagi ke rekening ya teman-teman. Kemudian setelah belajar tentang campaign, kita juga belajar campaign, jadi cara membuat campaign. Nah, dari setelah itu kita akan buat business manager, akun business manager, yang nanti dari business manager itu akan membawahi dari akun iklan kita. Nah, setelah buat business manager, buat akun iklan, aku juga belajar cara buat campaign. Nah, buat campaign itu ternyata nggak sulit, beberapa hal saja yang perlu diperhatikan, tapi teliti dan detail. Jangan sampai ada yang terlewat, dan jangan sampai ada salah pilih dari campaign yang kita buat. Kemudian setelah kita buat campaign, kita juga belajar cara mengadaptasikan pasca campaign. Yang namanya pasca berarti setelah kita beriklan. Jadi apa aja sih yang perlu diperhatikan? Ya, pasca iklan itu kita belajar KPI, cara menentukan iklan kita itu layak atau bagus nggak performanya. Karena kan KPI sendiri adalah Key Performance Indicator. Ya, bahasa simpelnya itu minimal dikatakan iklan ini bagus. Ya, kalau beberapa orang kan relatif berbeda. Ada yang KPI-nya bagus tuh 3% atau 2%. Kalau KPI-nya 3%, terus pencapaian performa iklan kita di bawah 3%, maka dikatakan iklan kita harus diperbaiki lagi. Tapi kalau misalnya sudah di atas, maka harus ditingkatkan atau ditetapkan atau jangan sampai menurun gitu. Nah, setelah itu KPI kita juga belajar testing, A/B testing, cara kita mengetes iklan kita baik atau tidak. Kemudian kita juga belajar matriks dan lain-lain. Baik teman-teman, jadi banyak banget yang Koko dapatkan belajar di lembaga ini. Kalau teman-teman tahu, nama lembaganya itu Pondok IT di Yogyakarta, Bantul. Jadi di sini tuh teman-teman banyak sekali belajar terkait digital marketing, apalagi penjurusan dari ads atau beriklan. Jadi kalau buat teman-teman yang mau belajar ads lengkap, praktisi, setiap hari itu belajar teori dan praktis atau prakteknya langsung cuma di Pondok IT Digital Marketing ya teman-teman. Kalau mau tahu coba cek link di bawah ini, segera daftar sekarang sebelum kuotanya kehabisan. Jadi buat teman-teman recommended banget. Jadi mungkin ini aja yang bisa Koko sampaikan. Mohon maaf kalau banyak salah dan banyak khilaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.